Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-1 dengan nama Irmawati, Fitri Nurfadilah, Muhammad Nurfatani, dan Nanda Nur Indah. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema Perangkat untuk Pengajaran Efektif. Tokoh perintis psikologi pada akhir abad ke-19. Yang pertama, William James. Dalam kuliah ini, ia mendiskusikan psikologi untuk mendidik anak. James mengatakan bahwa eksperimen psikologi di laboratorium seringkali tidak bisa menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengajar yang efektif kepada anak. Tokoh yang kedua adalah John Dewey. Pertama, Dewey menyatakan bahwa pandangan tentang anak sebagai pembelajaran aktif. Sebelum Dewey mengemukakan pandangan ini, ada keyakinan bahwa anak-anak semestinya duduk diam di atas kursi mereka dan mendengarkan pembelajaran secara pasif. Sebaliknya, Dewey percaya bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih efektif apabila dia belajar dengan aktif. Tokoh yang ketiga adalah E.L. Thorndike. Thorndike berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah mengasah kemampuan bernalar siswa. Ia juga sangat mempromosikan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus memiliki dasar ilmiah dan menekankan pada pengukuran tentang keragaman dan psikologi pendidikan awal. Sebelum perubahan undang-undang dan kebijakan hak sipil pada tahun 1960-an, di mana hanya segelintir orang-orang non-kulit putih yang meraih gelar yang dibutuhkan dan mendongkrak batasan-batasan rasial untuk melakukan riset di bidang ini. Tokoh yang paling menonjol dalam sejarah awal psikologi pendidikan Islam adalah pria berkulit putih, diantaranya James, Dewey, dan Thorndike. Sebab yang ketiga tentang mengajar, di mana mengajar merupakan ilmu dan juga merupakan seni. Sebagai ilmu, tujuan psikologi pendidikan adalah untuk menunjang Anda dalam penelitian yang dapat Anda terapkan untuk memahami situasi belajar dan mengajar dengan keterampilan penelitian dan dapat meningkatkan Anda terhadap dampak siswa dalam mengajar. Tetapi pengajaran yang Anda tetap juga merupakan sebuah seni. Selain apa yang Anda dapat sebagai bahan penelitian, Anda juga dapat membuat penilaian penting di kelas berdasarkan keahlian dan pengalaman pribadi Anda, serta kumpulan kebijakan kepada guru lainnya. Pengajaran yang efektif. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian profesional. A. Kompetensi subjek materi. Guru yang efektif juga memiliki strategi pengajaran yang baik dan didukung oleh metode penetapan tujuan, rancangan pembelajaran, dan manajemen kelas. B. Penguasaan materi. Dalam penguasaan materi, guru yang efektif harus berpengetahuan, fleksibel, dan memahami materi. C. Strategi pengajaran. Menekankan agar individu secara efektif menyusun dan membangun pengetahuan dan pemahaman. D. Penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Harus menekankan tujuan pengajaran dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan itu. E. Keahlian manajemen kelas. Aspek penting lain untuk menjadi guru yang efektif adalah mampu menjaga kelas tetap aktif dan mengorientasikan kelas ke tugas-tugas. F. Keahlian memotivasi. Guru yang efektif, yang baik untuk memotivasi murid agar mau belajar. G. Keahlian komunikasi. Guru efektif menggunakan keahlian komunikasi yang baik saat mereka berbicara pada murid, orang tua, administrator, dan yang lainnya, dan tidak terlalu banyak mengkritik serta memiliki gaya komunikasi yang asertif, bukan agresif, manipulatif, dan pasif. Yang kedua, komitmen, motivasi, dan perhatian. Guru yang efektif juga punya kepercayaan diri dan tidak akan membiarkan emosi negatif melunturkan motivasi mereka. Penelitian di psikologi pendidikan. 1. Arti penting penelitian di psikologi pendidikan. Selain fungsi eksperimen, dalam psikologi pendidikan yang sangat penting, riset dalam psikologi juga berguna untuk mengumpulkan data dan informasi yang baru yang harus dilakukan secara objektif. Penelitian ilmiah adalah riset objektif, sistematis, dan dapat diuji. Kemudian, periset merumuskan masalah dan menyusun. 1. Teori adalah seperangkat ide yang saling berkaitan dan koheren yang berfungsi untuk menjelaskan dan membuat prediksi. 2. Hipotesis adalah asumsi dan prediksi spesifik yang dapat diuji untuk mengetahui apakah teori itu benar atau tidak.
2. Metode penelitian psikologi pendidikan. A. Penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati dan merekam perilaku. Contoh dari penelitian ini seperti observasi, wawancara, kuesioner, tes terstandarisasi, studi kasus, dan studi etnografis. B. Penelitian korelasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kekuatan hubungan antara dua atau lebih peristiwa maupun sifat. C. Penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental memungkinkan para psikologi pendidikan untuk menentukan sebab akibat perilaku. Penelitian ini adalah merupakan satu-satunya metode yang bisa dipercaya untuk menentukan penyebab dan dampak. Yang keempat, penelitian evaluasi. A. Penelitian evaluasi program. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang dirancang untuk membuat keputusan tentang keefektifan program tertentu. B. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan digunakan untuk menyelesaikan masalah sekolah atau kelas, memperbaiki pengajaran, dan strategi pendidikan lainnya. C. Penelitian suruh sebagai peneliti. Konsep ini adalah ide bahwa guru bisa melakukan studi mereka sendiri untuk memperbaiki praktek mengajar mereka. 5. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan perhitungan angka dalam upaya untuk menemukan informasi mengenai topik tertentu. Penelitian kualitatif melibatkan perolehan informasi menggunakan ukuran deskriptif seperti wawancara, studi kasus, jurnal, dan lain-lain. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.